Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan analisa pada film The Social Network dan KZ The Ultimate Gambler. Daripada penasaran, yuk langsung kita simak video berikut. The Social Network merupakan film tentang pendiri situs web jejaring sosial. Film ini beralur flashback berawal ketika Mark Zuckerberg yang sedang berbincang dengan kekasihnya Erica Albright yang berlatarkan malam hari di sebuah bar. Namun, perbincangan tersebut menjadi sebuah perdebatan yang akhirnya membuat Erica kecewa dan memutuskan untuk memutuskan hubungannya dengan Mark. Mark mulai kesal dan memutuskan kembali ke kamarnya, mengambil bir di kulkas dan menulis artikel tentang Erica yang berisi tentang kekecewaan. Artikel itu berisi pencemaran nama baik Erica. Akhirnya, Mark mempunyai ide untuk menciptakan sebuah website yang bernama FaceMesh, yaitu jejaring sosial yang berisikan foto-foto mahasiswi seluruh asrama. Pembuatan jejaring sosial ini tak lepas dari bantuan temannya, yaitu Eduardo Severin yang membantu menemukan algoritma dari pembuatan FaceMesh. Situs ini dengan cepat tersebar dan populer di kalangan mahasiswa. Pada jam 4 pagi, jaringan di Harvard lumpuh karena banyaknya ribuan hits yang masuk dalam situs tersebut. Sebagai founder dari sebuah raksasa jejaring sosial bernama Facebook, tentu banyak pengorbanan yang harus dilalui. Perjalanan seorang Mark Zuckerberg yang berusaha keras demi mewujudkan impiannya tersebut tidaklah serta-merta dapat terbangun dengan sendirinya, tapi perlu proses panjang untuk mewujudkannya. Di film The Social Network, terdapat beberapa teori manajemen resiko. Pertama, yaitu asumsi resiko. Mark membuat situs web kampus bernama FaceMesh dengan meretas database perguruan tinggi untuk mencuri foto-foto mahasiswa perempuan, lalu membiarkannya pengunjung situs menilai kecantikan mereka. Yang kedua, pengambilan keputusan. Ketika si kembar Cameron dan Divya mengetahui tentang The Facebook, mereka marah bahwa Mark mencuri ide mereka ketika mereka diam-diam bekerja sama untuk mengembangkan situs web Harvard Connection. Yang ketiga, resiko gugatan, yaitu Eduardo menolak Sen dalam membuat keputusan bisnis untuk Facebook. Mark mengungkapkan bahwa mereka telah mendapatkan $500.000 dari investor malaikat Peter Thiel. Namun, Eduardo marah saat menemukan bahwa kesepakatan investasi baru tersebut memungkinkan saham Facebooknya menipis dari 34% menjadi 0,03%. Selanjutnya akan membahas resiko-resiko yang diangkat dalam film dan bagaimana menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama, manajemen resiko operasional, yaitu ketika Mark meminjam email milik Eduardo karena email Eduardo tersambung Phoenix Clubs. Masalah operasional terjadi ketika Mark menerima ajakan Sean untuk memindahkan perusahaan selama musim panas. Eduardo pun tidak setuju dengan pilihan itu karena dia merasa bahwa dia juga punya hak untuk Facebook. Karena pada saat itu Eduardo sedang magang sehingga tidak memungkinkan untuk pulang pergi New York, California. Yang kedua, manajemen resiko hazard. Awal mulanya, keanggotaan The Facebook dibatasi hanya untuk mahasiswa Harvard saja, dan pada bulan pertama peluncuran situs ini, lebih dari setengah mahasiswa Harvard terdaftar dalam situs ini. Agar The Facebook lebih dikenal lagi, para pendiri Facebook, yaitu Mark sebagai founder, Eduardo sebagai CEO founder, Dustin sebagai programmer, dan Chris sebagai publisitas, berencana untuk melakukan ekspansi ke Stanford, Columbia, dan Yale. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari film ini adalah film ini menceritakan kegigihan seorang mahasiswa dalam inovasi pemanfaatan teknologi di kala itu. Film ini mampu menjadi suntikan motivasi bagi yang menontonnya. Dari segi komposisi warna dan pengambilan gambar, film ini cukup baik. Yang kedua, kekurangan dari film ini adalah dialog antar tokoh terlalu cepat, sehingga penonton diharuskan dapat menelaah kata per kata yang dimaksudnya karena bahasa digunakan kurang komunikatif. Yang terakhir adalah sudut pandang. Film ini terdapat pelajaran yang sangat menarik terhadap penontonnya dalam proses meraih kesuksesan. Meskipun di dalam film ini terdapat kekecewaan, pengkhianatan, dan rintangan yang banyak dihadapi berkat kegigihan seorang Mark, membuatnya meraih kesuksesan dan mengantarkannya sebagai seorang pemuda terkaya di dunia. Dalam hal ini juga bermanfaat bagi kita apabila ingin memulai suatu bisnis, hendaknya kita memperhatikan resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi ke depannya. Selanjutnya saya akan menceritakan kajian film The Ultimate Gambler. Bercerita tentang seorang pria pecundang yang bernama Kaiji yang mempertaruhkan nyawanya demi melunasi hutang, dan seorang rentenir bernama Endo yang menagih hutang ke Kaiji. Namun, hutang tersebut bukan utang Kaiji tetapi teman Kaiji.
temannya Kaiji melarikan diri dan menjamin melunasnya kepada Kaiji yang sudah menandatangani kontrak sebagai penjamin. Hutang tersebut senilai 300 yen. Namun, hutang tersebut menunggak 2 tahun berkembang menjadi 10 juta yen. Endo memberikan 2 pilihan untuk melunasi hutangnya, yaitu bekerja selama 11 tahun atau berjudi di atas kapal pesiar yang bernama Spoa, yang dalam bahasa Perancis adalah harapan. Endo menjelaskan bahwa jika ia memenangkan judi tersebut, maka ia dapat melunasi semua hutang tersebut. Endo menjelaskan bahwa ia memenangkan judi tersebut, maka ia dapat melunasi semua hutang tersebut. Tidak hanya melunasi hutang-hutangnya, ia juga dapat merubah hidupnya yang suram. Kaiji yang tergiur dengan hal tersebut langsung menyetujuinya. Berikan 2 pilihan kepada Kaiji untuk melunasi hutangnya, yaitu bekerja selama 11 tahun atau berjudi di atas kapal pesiar yang bernama Spoa yang dalam bahasa Perancis adalah harapan. Endo menjelaskan bahwa jika ia memenangkan judi tersebut, maka ia dapat melunasi semua hutang tersebut. Tidak hanya melunasi hutang-hutangnya, ia juga dapat merubah hidupnya yang suram. Kaiji yang tergiur dengan hal tersebut langsung menyetujuinya. Yang kedua, pengambilan keputusan. Anak buah Tonegawa memberikan kebebasan kepada para budak. Namun dengan satu syarat, mereka harus memainkan peran yang nama jembatan kebebasan. Terdapat 10 orang yang menerima tawaran tersebut, termasuk Kaiji dan Ishida. Akhirnya mereka dibawa ke suatu tempat untuk mengikuti permainan tersebut. Ternyata mereka semua dibawa ke atap gedung yang sangat tinggi. Yang terakhir, resiko gugatan. Kaiji meminta izin ke toilet meminta bantuan kepada Endo agar mau meminjamkan uang kepadanya agar bisa bermain sekali lagi. Awalnya Endo menolaknya karena jika ia kalah, Endo juga akan menjadi budak selama 130 tahun. Kaiji meyakinkan Endo bahwa ia pasti akan menang sehingga Endo menyetujuinya. Akhirnya, Endo memberikan Kaiji pinjaman sebesar 50 juta dan menantang kembali Tonegawa untuk bermain. Selanjutnya akan membahas resiko-resiko yang diangkat di dalam film dan bagaimana menjawab permasalahan tersebut. Pimpinan tertinggi dari organisasi tersebut yang bernama Hido. Hido sangat kagum dengan keberhasilan Kaiji dan memberikan kesempatan untuk memainkan permainan yang bernama Ika. Lalu, Tonegawa menjelaskan permainan tersebut. Permainan tersebut hanya melibatkan 2 orang, yaitu Tonegawa sendiri dan Kaiji. Kaiji kalah tidak memiliki uang lagi untuk bertarung pada ronde kedua, sehingga Endo meminjamkan uang sebesar 390 yen. Dan jika ia kalah, harus menjadi budak selama 130 tahun. Penyelesaian. Seakan di bawah ke ruang bawah tanah, Kaiji menyadari bahwa Tonegawa selama permainan tidak melihat kartunya, tetapi melihat jarum jam tangannya. Akhirnya menyimpulkan bahwa jam tangan yang dipakai pegawai terhubung dengan microchip yang pernah ditanamkan di bahunya, sehingga dapat mengetahui kartu apa yang akan dikeluarkan oleh Kaiji dengan cara mendeteksi detak jantung. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ada kelebihan. Dari film ini mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja keras dan rajin menabung sebagai biaya masa depan. Berjaga-jaga saat ada situasi yang membutuhkan dana darurat. Dalam hal ini mengajarkan kita untuk lebih berpikir ke depan dalam mengambil keputusan, bukan melihat saat ini saja. Film ini mampu menjadikan suntikan motivasi bagi yang menontonnya, terutama untuk anak muda sekarang, untuk bekerja keras dan meniru semangat dan kerja kerasnya, namun tidak dengan cara yang tidak benar. Kekurangan dari film ini adalah alur ceritanya terlalu cepat dan banyak peran-peran film cadangan yang tidak ada kekurangan. Alur ceritanya terlalu cepat dan banyak peran-peran film cadangan yang menyulitkan penonton untuk memahaminya. Kemudian, dalam film tersebut menyinggung Illuminati bagian kartu dan isi film tersebut. Terdapat perbuatan negatif, seperti mengajarkan bermain judi dan meminum alkohol, sehingga film ini tidak dapat dinonton semua kalangan.
Film ini terdapat pelajaran yang sangat menarik terhadap penontonnya dalam proses meraih kebebasan. Meskipun di dalam film ini terdapat kekecewaan, pengkhianatan, dan rintangan yang banyak dihadapi berkat kegigihan seorang Kaiji, membuatnya meraih kebebasan dan mengantarkannya sebagai seorang yang sukses dalam melunasi hutang. Dalam hal ini juga bermanfaat bagi kita. Apabila ingin hendaknya berhutang tetapi tidak kunjung lunas, memperhatikan resiko-resiko apa saja yang mungkin akan terjadi ke depannya, sehingga ke depannya tidak berhutang dan berusaha kita berjalan dengan baik tanpa merugikan diri kita maupun orang lain.